Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari. Kita kali ini akan mempelajari tentang nyeri atau pain. Ini nyaris di semua penyakit itu pasti ada gejala subjektif nyeri gitu. Jadi ini penting untuk kita pelajari bersama. Untuk tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa memahami bagaimana fisiologi nyeri. Kita akan bahas tentang reseptor nyeri, kemudian proses transduksi, transmisi, kemudian ada persepsi dan modulasi nyeri. Kemudian kita belajar sedikit tentang apa itu bagaimana cara pembentukan prostaglandin itu sebagai mediator kimia yang menyebabkan nyeri. Kemudian sedikit tentang obat-obatan misal analgesik lokal, ya, lidokain dan sebagainya. Berikutnya kita belajar tentang pengkajian nyeri. Ini beberapa pengkajian saja yang saya ambil. Kemudian juga sedikit tentang terapi non-farmakologi untuk nyeri yang bisa mudah diaplikasikan di tatanan pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit. Kita belajar fisiologi nyeri, ya. Nyeri ditransmisikan. Jadi nyeri pertama di stimulus. Jadi stimulus ini bisa panas, suhu ya, suhu yang ekstrim, panas, dingin, perubahan kimiawi di dalam sel, kemudian tekanan, sayatan gitu ya, proses operatif. Nah, ini bisa menjadi stimulus nyeri. Ditransmisikan oleh neuron yang namanya nosiseptor, nosiseptif aferen yang menghantarkan dari lokasi nyeri menuju ke sumsum tulang belakang dan menuju ke sumsum tulang belakang di pusat nyeri, yaitu di otak. Jalur nosiseptif ini yang menyampaikan sinyal nyeri dari lokasi cedera ke korteks serebral otak. Korteks serebral itu pusat nyeri ya dari otak. Ini jalurnya jadi ada syaraf, ya. Syaraf namanya nosiseptif neuron. Ini adalah syaraf yang menghantarkan rangsangan nyeri. Dari nosiseptif atau nosiseptor menangkap adanya stimulus nyeri, kemudian dia dihantarkan menuju ke dorsal root. Dorsal root masuk ke spinal cord, masuk ke sumsum tulang belakang, naik melalui ascending ya, ascending neuron yang ke atas, ascending neuron sampai ke talamus, dihantarkan lagi oleh neuron thalamic cortical neuron menuju ke korteks cerebri sebagai pusat nyeri. Ketika kita tadi ada jalur nyeri ya dari nosiseptif neuron kemudian masuk ke dorsal root ya, naik menuju ke otak melalui ascending neuron, ada yang berkebalikan yaitu descending neuron. Ini berfungsi menghambat jalur transmisi nyeri pada sistem analgesik tubuh sendiri. Ya, descending neuron berfungsi untuk menghambat transmisi nyeri. Ya, menghambat transmisi nyeri. Ini karena kita mempunyai opiat-like peptide, neurotransmitter opiat-like peptide ya, yang bisa memblok, menyetop transmisi nyeri di dorsal root. Kita perjelas fisiologi nyeri ya, ada 4 proses fisiologi nyeri. Ada proses transduksi, kemudian ada proses transmisi, ada persepsi nyeri dan modulasi. Pertama tentang transduksi. Ya, ketika sel kita ya, kulit, mukosa, organ internal, apapun dari sel kita mengalami injury, itu akan melepaskan neurotransmitter. Ya, neurotransmitter adalah produk dari neuron yang digunakan untuk saling berkomunikasi melalui sinap.
neurotransmitter ini akan ditangkap oleh reseptornya, oleh nosiseptor. Jadi nosiseptor adalah reseptor nyeri. Kemudian dihantarkan melalui serabut alfa bisa, serabut C juga bisa. Serabut A delta ini mentransmisikan dengan cepat dan tajam. Ya, lokalisasi nyerinya spesifik. Kalau melalui serabut C itu transmisinya lambat, sifatnya dullness. Dullness itu tumpul dan lebih pada nyeri yang kronik. Masuk ke dorsal root, ya, masuk ke dorsal horn, ini di sumsum tulang, di medula spinalis, kemudian dihantarkan melalui ascending neuron. Ascending neuron sampai ke talamus. Di talamus dihantarkan lagi bisa ke korteks cerebri, muncullah nyeri. Ini proses yang cepat, ya, proses sekian detik tangan kita kena pisau langsung timbul nyeri, ya. Jadi nyeri itu sebagai alarm tubuh bahwa ada masalah di sel kita. Persepsi nyeri timbul setelah stimulus ini dihantarkan dari lokasi nyeri, kemudian masuk ke dorsal horn, masuk ke spinal cord, naik ke otak. Ada persepsi nyeri. Proses yang lainnya juga ada modulasi. Modulasi ini yang tadi hambat, ya, diinhibiting oleh descending pathway. Descending pathway, ya, dia memodulasinya dengan opiat endogen. Opiat endogen itu opiat yang bisa kita produksi sendiri, juga ada serotonin dan norepinefrin. Ini fungsinya untuk menghambat proses jalur naik ascending neuron ini, sehingga nyeri yang dipersepsikan bisa menjadi lebih ringan, ya, dibandingkan sebelumnya. Kita pelajari dulu dasar dari proses transmisi, ya, impuls saraf di sinaps. Sinaps itu adalah pertemuan antara neuron satu dengan neuron yang kedua. Neuron satu atau neuron presinap, ya, ini menggunakan akson terminalnya, kemudian ini adalah celah atau cleft. Nah, yang ini adalah neuron postsinap. Neuron postsinap ini bisa, ini adalah bagian dari dendritnya bisa, ya, atau bahkan bagian dari badan selnya. Kalau ini adalah ujung dari terminal akson. Nah, neuron presinap berhubungan dengan neuron postsinap ini menggunakan yang namanya neurotransmitter. Kita mempelajari sedikit dasar tentang ini, tentang proses di sinap, karena nyeri pasti tidak lepas dari neurotransmitter. Hantaran nyeri itu komunikasi antar sel syaraf, ya, melalui sinaptik ini. Neurotransmitter, setelah ada potensial aksi, Anda bisa baca, bisa lihat video saya yang terkait dengan mekanisme transmisi di sinaptik, ya, supaya saling terkait. Ini saya singgung sedikit saja. Setelah ada proses potensial aksi yang merambat di sepanjang akson, sampailah pada akson terminal, maka ini ada kalsium channel yang sensitif pada perubahan voltase di membran sel akan terbuka. Sehingga kalsium akan masuk ke dalam intrasel, ya, ke dalam intrasel yang akan men-trigger vesikel-vesikel yang mengandung neurotransmitter untuk melepaskan, mengeksositosiskan, ya, melepaskan neurotransmitter ke dalam celah, ke dalam cleft-nya. Neurotransmitter akan ditangkap oleh reseptor yang spesifik sehingga menyebabkan perubahan internal pada neuron postsinaptik.
Aplikasinya menjadi seperti ini ya. Ini ada neuron yang pertama, kemudian ini adalah neuron yang kedua. Terkait dengan nyeri, jadi yang ditransmisikan, yang dihantarkan dari neuron 1 presinap dengan neuron yang kedua postsinap adalah substansi P. Substansi P atau prostaglandin ini terproduksi meningkat sebagai respon dari nyeri ya. Sebagai stimulus dari nyeri. Ada kerusakan sel, ada inflamasi gitu ya. Prostaglandin akan meningkat, akan diproduksi sebagai ini proses alarm bahwa oh saya ada masalah di sel saya karena akan terpersepsi nyeri. Nah, proses yang pertama nih penghantaran prostaglandin, dia dari vesikelnya kemudian akan fusi vesikel dengan membran sel di akson terminal akan fusi, kemudian prostaglandin akan keluar. Prostaglandin yang berada di celah sinap ini akan ditangkap oleh reseptor pada neuron postsinap, pada neuron yang berikutnya. Seperti itu terus ya. Akan menjadi ada proses ya potensial aksi. Nanti neuron yang ini akan memproduksi prostaglandin dan seterusnya. Seperti itu merambat ya. Itulah cara komunikasi sel neuron. Fungsi dari prostaglandin juga nih menyebabkan vasodilatasi. Vasodilatasi pada pembuluh darah, meningkatkan permeabilitas vaskuler, serta utamanya menstimulasi neuron nosiseptif, mengaktifkan neuron yang sensitif terhadap nyeri. Jalur sintesis prostaglandin dan tromboksan ya. Prostaglandin ini dibentuk dari fosfolipid. Fosfolipid dirubah menjadi asam arachidonat, kemudian oleh enzim namanya siklooksiggenase menyebabkan cyclic endoperoxide yang akan lisis dirubah menjadi prostaglandin dan tromboksan. Ini poin kita, prostaglandin dibentuk dari fosfolipid menjadi asam arachidonat, kemudian dirubah oleh enzim siklooksiggenase menjadi cyclic endoperoxide, baru menjadi prostaglandin dan tromboksan. Injury sel selain dari sayatan, dari suhu yang ekstrim, bisa juga karena swelling, karena bengkak ya. Pembengkakan karena inflamasi juga merangsang neuron nosiseptif. Pembengkakan ini akan merangsang menekan sel-sel sekitarnya sehingga sel sekitarnya menjadi perfusinya tidak baik. Dari perfusi yang tidak baik, dia akan memproduksi prostaglandin. Prostaglandin ini yang akan ditangkap oleh nosiseptif neuron sehingga timbul nyeri. Contoh ini pembengkakan di persendian ya. Antara tulang dan tulang ini ada persendian. Ada pembengkakan contohnya karena artritis ya. Ada PGE2 nosiseptor akan meningkatkan aksi bradikinin. Prostaglandin E2, PGE2 nosiseptif akan meningkatkan aksi bradikinin sehingga juga bisa merangsang neuron nosiseptif untuk menghantarkan nyeri ke otak. Ada jalur inflamasi dan non-inflamasi itu begitu dekat sebetulnya pathway-nya ya, jalurnya ya. Kalau ini proses yang normal. Proses yang normal dalam upaya menjaga homeostasis tubuh. Sedangkan ini proses yang patologi karena ada inflamatori. Jadi prostaglandin, tromboksan ya ini sama diproduksinya dari bahan dasarnya fosfolipid, asam arachidonat, tapi pada proses homeostasis, enzim yang membantu adalah cyclic oksiggenase kelas 1, COX-1. Sedangkan pada proses inflamatori,
asam arachidonat menjadi cyclic endoperoxide ini dirubah oleh COX-2. Jadi obat ya ditargetkan pada COX-2 ini juga dapat mengikat dan menghambat kerja dari COX-1. Kita pelajari tentang teori gate control ya. Terkait dengan nyeri, ya nyeri tadi kan dihantarkan dari lokasi yang mengalami injury oleh nociceptic neuron, kemudian masuk ke dorsal horn, ya masuk ke sumsum tulang belakang. Ada dua jenis saraf, ada large diameter fiber, dia yang menghantarkan non nyeri. Sedangkan yang small diameter fiber neuron ini yang membawa nyeri. Dia harus melewati gerbang, ya, melewati gerbang. Ini sih theoretical gate ya, namanya juga teori. Ini melewati gerbang agar bisa sensasi nyerinya itu stimulus nyeri itu bisa ditransmisikan ke otak. Ini posisi gerbang terbuka, sehingga nyeri bisa sampai ke otak, ke atas. Ketika gerbang itu ditutup, ya, ada situasi yang menutup gerbang ini, obat, stimulus fisik, stimulus psikis, ya, bisa menutup gerbang ini, maka impuls saraf yang small diameter fiber ini akan tertutup, tidak bisa naik ke otak. Nyeri tidak bisa dipersepsikan oleh otak. Yang terbuka, yang bisa naik ke otak adalah impuls non nyeri, ya, yang dibawa oleh large diameter fiber. Bagaimana cara kita bisa menutup gerbang nyeri ini di dorsal horn ini? Bisa tadi dengan obat-obatan, dengan terapi fisik, terapi psikis, ya, dan biologis dengan obat tadi. Untuk pemilihan obat sangat tergantung dengan jenis nyeri, ya, kualitas nyeri. Ada lokal anestesi, ini yang terkait. Kita bahas sedikit, kalau yang lainnya nanti lebih advance ya, bisa dibahas di farmakologi. Nah, untuk lokal anestesi ini juga bisa dengan anti-inflammatory drugs, sehingga menurunkan swellingnya, menurunkan pembengkakannya. Ini untuk mengatasi, menghambat rangsangan dari peripheral nociceptive. Kemudian untuk menutup gate control, kita bisa menggunakan di dorsal horn, bisa juga menggunakan lokal anestetik sehingga stimulus nyeri juga terhenti. Bisa juga dengan opiat ataupun opiat alfa 2 agonis. Kalau nanti belajar obat, ada obat yang sifatnya agonis searah, ya, sama responnya dengan opiat endogen atau hormon neurotransmitter yang dari dalam diri sendiri, media kimia yang dari tubuh kita sendiri sintesis. Nah, ini kan obat. Jadi agonis berarti yang sama fungsinya dengan yang kita produksi sendiri dari dalam tubuh. Kalau yang antagonis berarti yang berkebalikan dengan yang sintesis dari dalam tubuh kita. Nanti akan lebih dipelajari di farmakologi. Oke. Next, untuk menutup gate control di dorsal horn bisa menggunakan lokal anestesi maupun agonis opiat. Kemudian untuk nyeri yang lebih hebat, kita bisa juga menggunakan opiat agonis. Ini juga berespon pada saraf pusat. Ini saya jelaskan bagaimana sedikit, ya, proses potensial aksi di sepanjang membran neuron. Ya, di sepanjang membran neuron, terutama kalau terkait dengan nyeri, ya, di sepanjang akson. Nah, membran sel yang terdiri dari lapisan lipid bilayer, kalau di akson,
ya, ada di selubung mielin. Jadi sebagian diselimuti mielin, kemudian ada nodus Ranvier ini ya. Nodus Ranvier itu bagian akson yang tidak diselubungi selaput mielin. Di situ lokasi adanya ion gate, ya, ion gate atau ion channel, ada natrium gitu ya, ada kalium seperti itu. Kemudian ini bermielin, ini nodus Ranvier, ini bermielin, ini nodus Ranvier, bermielin, nodus Ranvier, dan seperti itu seterusnya sepanjang akson. Nah, impuls saraf itu bergerak di sepanjang membran neuron. Caranya ini dengan untuk melakukan potensial aksi, neuron membutuhkan natrium untuk melakukan depolarisasi. Ya, peningkatan muatan di dalam membran sel. Ini membran sel harusnya negatif-negatif. Ya, ini ekstrasel, ini intrasel. Harusnya negatif-negatif. Begitu natrium masuk, terjadi peningkatan muatan positif atau depolarisasi. Ini juga harus diseimbangkan. Kalau di sini terlalu banyak positif, maka kalium harus di K+ harus dikeluarkan dari dalam sel menuju ke luar. Seperti itu terus. Ya, natrium masuk, kalium keluar, natrium masuk, kalium keluar, natrium masuk, kalium keluar. Itu potensial aksi di sepanjang membran saraf. Nah, di mana posisi obat anestetik? Ya. Obat anestesi, obat analgesik, ya, itu fungsinya untuk memblokir, menutup natrium channel ini, supaya tidak terjadi potensial aksi. Keluar masuk, tidak terjadi potensial aksi. Sehingga, apakah impuls saraf ini bisa dilanjutkan kalau sudah ditutup? Tidak. Ya. Jadi, apakah rangsangan nyeri bisa dilanjutkan kalau ini natrium channelnya sudah tertutup? Tidak. Ya, itu cara kerja anestesi lokal bisa memblok natrium channel sehingga tidak ada perubahan potensial aksi di posnya, di setelah blok dari anestesi ini. Nyeri akan berhenti. Ya, saya ulangi. Tadi potensial aksi kan berjalan sepanjang membran sel dari akson untuk sampai ke otak. Selalu ada potensial aksi sambil membawa itu nyeri. Nah, natrium masuk, proses depolarisasi harus diseimbangkan lagi, proses repolarisasi, kalium keluar. Seperti itu terus sepanjang akson. Kita melakukan stop ya. Dengan anestesi lokal, blokir di sini. Natrium channelnya kita tutup dengan obat. Ya, ketika ada anestetik lokal menutup natrium channel, maka potensial aksi di membran sel tidak terjadi. Yang maknanya nyeri tidak akan dihantarkan. Nyeri akan selesai. Paham ya? Contoh, lidokain ya, lidokain akan menutup channel ion natrium. Ada sinyal nyeri, potensial AC ya, depolarisasi, repolarisasi, depolarisasi, repolarisasi. Nah, kita blok pakai lidokain. Ion natriumnya tidak bisa masuk untuk melakukan depolarisasi. Potensial aksi tidak bisa terjadi. Maka, nih, sinyal nyeri stop. Sinyal nyeri tidak akan dihantarkan. Ya. Tidak akan dihantarkan sampai ke otak. Sehingga nyeri stop, tidak ada nyeri lagi. Itu bagaimana caranya obat anestesi bisa mempengaruhi membran sel, mempengaruhi depolarisasi pada sel neuron, sehingga nyerinya tidak dihantarkan, nyerinya dipotong, di stop. Sedikit tentang penempatan kateter intraspinal di ruang epidural, bisa di L2, L3. Ya, ini untuk
spinal anestesi. Jadi spinal anestesi yang tidak terasa, pasiennya tetap sadar, tetapi yang tidak terasa hanya bagian bawah. Bisa untuk operasi-operasi yang membutuhkan anestesi bagian bawah saja. Contohnya operasi SC pada ibu melahirkan, operasi fraktur atau patah tulang pada kaki, ya itu bisa menggunakan spinal anestesi saja. Sedikit menyinggung tentang cara agonis opiat dalam mengontrol nyeri. Tadi saya sedikit menjelaskan tentang obat agonis dan antagonis. Intinya agonis itu sejajar, sama fungsinya dengan endogenous chemical messenger kita. Kalau yang antagonis berarti berkebalikan dengan endogenous chemical messenger dari dalam tubuh kita. Nah, obat opiat ini yang agonis bisa menghambat, memblokir nyeri. Jadi kalau dari cerita pertama, perkenalan dulu ya. Ini adalah neuron presinap. Ya, selalu saya ingatkan, sinap adalah proses pertemuan antara dua neuron. Ada neuron satu dengan neuron kedua. Ya. Nah, di sini ada neuron yang menghantarkan nyeri. Yang ungu ini adalah impuls nyerinya. Kemudian di sini naik masuk ke dorsal horn. Ini untuk dihantarkan menuju melalui neuron ascending. Nah, peripheral pain neuron atau nociceptive neuron akan melepaskan neurotransmitternya, yaitu substansi P atau prostaglandin. Prostaglandin ini dilepaskan selama ada kalsium. Ya, kalsium nih di sini tidak tampak nih kalsiumnya. Nah, kalsium influx ke dalam intraseluler, masuk ke dalam akson dari neuron nyeri, penghantar nyeri. Kemudian prostaglandin atau substansi P ini akan keluar menuju ke ruang sinap. Ini sebagai bentuk komunikasi. Hei, saya bawa nyeri. Ini sinyal nyerinya. Tolong diantarkan sampai ke otak. Oke, saya tangkap. Jawabnya begitu. Sama oleh neuron ascending atau neuron postsinap. Sehingga dia bisa mengantarkan nyeri. Ini kalau kita belum blok pakai opiat. Kalau kita blok pakai opiat. Jadi opiat ada reseptornya. Ya, ada opiat. Obat maupun endogenous opiat. Ya, akan menempel pada reseptornya sehingga kalsium tidak bisa influx ke dalam sel. Kalsium tidak bisa influx ke dalam sel. Ini endogenous opiat akan menutup gerbang kalsium sehingga prostaglandin tidak akan dihantarkan. Nyerinya stop. Tidak akan sampai ke otak. Kita tidak akan merasakan nyeri. Paham ya? Begitu cara kerja dari opiat. Jadi dia menutup gerbang. Kalau endogenous opiat ini di sini dilambangkan sebagai warna hijau. Kalau yang sintetis obat dari luar ya. Contohnya meperidin itu sintetis opiat. Ya, lambangnya adalah merah, sama saja fungsinya, baik yang endogenus maupun yang sintetis. Dia memblok supaya kalsium tidak bisa masuk ke dalam akson terminal sehingga prostaglandin tidak akan keluar. Ini responnya, ini sinyal nyeri tidak akan sampai pada neuron postsinap. Sedikit opiat mengikat reseptor opiat, kemudian menghambat transmisi impuls saraf melintasi sinap antar neuron nyeri. Selalu ya kita sedang membahas intinya tentang membran sel, tentang nyeri, tentang sinap ya. Selalu saya ingatkan ini adalah neuron presinap, celah dan neuron postsinap. Opiat juga bisa. Nah, selain dia memblok memblok terbukanya ion
kalsium channel, pintu ion kalsium, opiat juga bisa nih memblok impuls pada saraf postsinaptik, ya, bisa memblok impuls pada saraf postsinaptik sehingga sinyal nyeri tidak dihantarkan oleh saraf yang kedua ini. Yang berikutnya kita sampai pada bagaimana melakukan pengkajian nyeri. Untuk pengkajian nyeri yang akan kita pelajari, ini hanya sebagian saja karena ada banyak instrumen atau alat untuk mengkaji nyeri. Yang sering digunakan ada visual analog scale, kemudian juga bisa verbal rating scale, numeric rating scale, kemudian ada Wong-Baker ini pada lansia yang sudah terbatas memori atau pada anak kecil paling utamanya. Kemudian McGill Pain Questionnaire, ada Neonatal Infant Pain Scale, kemudian ada Critical Care Pain Observation Tool, ini untuk pasien pada di ICU. Kemudian ada FLAG, ada Comfort Scale, ada Pinet Scale. Pinet Scale ini untuk pasien lansia yang sudah mengalami demensia. Kemudian pada bayi bisa menggunakan Cry Scale. Kemudian ada CNPI dan ID Pain. Ini hanya sebagian saja yang kita pelajari ya. Nah, pastinya ada banyak instrumen lainnya. Kita bahas terkait dengan pengkajian nyeri, ya. Tadi kita sudah banyak bahas tentang teori nyeri, bagaimana tipe, pengertian, karakteristik, kemudian batasannya, ciri, ya, tanda gejala, sampai ke fisiologi nyeri. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana mengkaji nyeri. Kapan kita mengkaji nyeri? Yaitu ketika pertama kali pasien mengeluh nyeri. Nah, dan ini harus direpetisi, harus diulang kembali. Kapan pengulangannya? Setelah penata laksanaan nyeri, setelah ada manajemen nyeri, setelah kita melakukan tindakan. Nih, kapan dilakukan assessment ulang terkait nyeri? Bisa setiap 30 menit atau 1 jam setelah pemberian obat nyeri. Atau setiap 5 menit setelah pemberian nitrat atau obat intravena untuk pasien dengan masalah kardiak. Pada pasien yang menjalani prosedur yang menyakitkan, setiap shift jaga, setiap sebelum transfer pasien, dan sebelum pasien pulang. Ini harus dilakukan assessment ulang untuk nyeri. Untuk pengkajian subjektif dari nyeri, kita bisa gunakan pengkajian secara mnemonik, yaitu pengkajian mnemonik apa? Yaitu ada P, Q, R, S, T, urutannya seperti itu. Mudah diingat ya, pengkajian subjektif nyeri adalah P, Q, R, S, T secara mnemonik. P adalah provocating, ya, hal yang memprovokasi, yang menimbulkan nyeri itu bisa timbul atau terasa lebih berat. Q adalah quality, kualitas nyerinya seperti apa. R adalah region atau tempatnya di mana. S adalah severity, intensitas. Tapi di sini bisa dimaknai mengukur severity itu dengan scale, dengan skala nyerinya berapa. Serta time. Time itu adalah durasi waktu kapan nyerinya timbul, berapa lama nyerinya. Mari kita pelajari satu persatu. Untuk P, yaitu provocating incident atau palliative incident, hal yang meningkatkan, memperberat, mencetus, atau paliatif, meringankan nyeri pasien. Ya, jika curiga nyerinya psikogenik, ya, karena masalah psikologi seharusnya fisik itu tidak ada trauma, tidak ada tusukan, tidak ada laserasi dan sebagainya, itu karena psikogenik, maka eksplorasi perasaan untuk menanyakan perasaan apa saja yang mencetuskan nyeri. Oh, saya teringat kejadian saya jatuh di jalan, itu sudah menimbulkan nyeri di lutut saya. Nah, seperti itu contohnya. Contoh kalimat pengkajian untuk P, ya, provocating atau palliative incident. Bagaimana kondisi Anda sehingga muncul rasa nyeri, ya, atau faktor apa saja yang membuat nyeri meningkat,
faktor apa saja yang membuat nyeri bisa berkurang. Itu mengkaji P, provocating atau palliative incident. Setelah P ada Q, yaitu quality of pain. Ini terkait dengan mengkaji bagaimana rasa nyeri dirasakan secara subjektif. Seringkali pasien mendeskripsikan nyeri dengan kalimat nyeri saya tajam, nyeri saya tertusuk-tusuk, nyeri saya tumpul, nyeri saya berdenyut, nyeri saya seperti terbakar, ya, berpindah-pindah, tertindih, perih, dan sebagainya, teriris-iris, ya. Itu cara pasien mendeskripsikan nyeri sesuai dengan banyak faktor yang mempengaruhi nyeri, ya. Nah, perawat sebaiknya tidak memberikan kata-kata deskriptif pada pasien, biar pasien mengungkapkan apa yang dirasakannya. Jadi, pertanyaannya terbuka, bukan close question. Bapak, apakah nyerinya tajam? Nah, kan jawabannya hanya yes or no, tapi contoh, coba jelaskan pada saya seperti apa nyeri yang Bapak rasakan. Itu open question, ya. Setelah P ada Q, ada R. R adalah region, ya. Regional, region, lokasi. Pengkajian untuk mengidentifikasi letak atau lokasi nyeri secara tepat. Adanya radiasi dan penyebabnya. Contoh kalimatnya mudah, di mana, where. Ya, di mana dan tujukan dengan misal dengan jari, rasa nyeri yang paling hebat, ya. Apakah rasa nyeri tersebut menyebar di area sekitar nyeri? Itu untuk bertanya tentang R. Selanjutnya yaitu pengkajian S, ya. Kita sudah bicarakan pengkajian P, Q. Nah, sekarang R dan S, ya. S ini severity, yaitu tingkat keparahan. Tingkat keparahan nyeri pasien, ya. Ini merupakan karakteristik yang paling subjektif dari pengkajian nyeri. Pada pengkajian ini, pasien diminta untuk menggambarkan nyeri yang dia rasakan. Apakah itu nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Skala deskriptif ini merupakan alat ukur dan tingkat keparahan yang lebih sedikit objektif. Contohnya kita bisa menggunakan numeric rating scale, angka 0 sampai angka 10, pakai ruler, pakai penggaris nyeri, ya. Contoh pertanyaannya kita lihatkan penggaris nyerinya angka 1 sampai 10, ya, sambil bertanya seberapa berat nyeri yang Anda rasakan. Ingat sambil melihat skala deskriptif, ya, tentang 1 sampai 10. Yang terakhir dari pengkajian mnemonik yaitu PQRS T. T adalah time, waktu. Ini pengkajian untuk mendeteksi kapan nyeri muncul, berapa lama, kapan nyeri muncul, kemudian how long, berapa lama nyeri berlangsung, apakah bertambah buruk pada malam hari atau siang harinya. Contoh pengkajiannya, kapan nyeri muncul, apakah gejalanya mendadak, apa perlahan-lahan atau seketika itu juga, kemudian apakah gejala yang timbul itu terus-menerus atau hilang timbul, berapa lama, ya. Kapan terakhir kali pasien merasa tenang, merasa nyaman, merasa sangat sehat, bebas dari nyeri, gitu. Untuk instrumen pengkajian yang pertama, ini menggunakan Visual Analog Scale atau disingkatnya VAS. Ini mengindikasikan adanya nyeri, tanpa nyeri di paling pertama, kemudian sampai ke nyeri berat. Ini tidak ada angka di sini, ini panjangnya adalah 10 cm atau 100 mm. Ya, ini berbeda nanti dengan numbering, ya, numeric rating scale. Yang ini adalah visual analog scale. Jadi kita membuat penggaris nyeri 10 cm. Kemudian dijelaskan kepada pasiennya untuk permulaan itu tidak ada nyeri, ya, tidak ada sakit. Kemudian semakin ke sini ada nyeri ringan, di tengah-tengahan ini ada nyeri sedang, sampai nyeri yang berat, sangat berat. Pasien diminta untuk menggaris kira-kira di mana posisi nyerinya.
Apakah di nyeri ringan kah, nyeri sedang kah, nyeri berat kah? Ya, kemudian kita ukur dengan penggaris. Di mana dia memberikan coretannya kita ukur. Maknanya 0 sampai 4, ini nyari setengah senti tidak ada ya, 0 sampai 4 mm itu tanpa rasa sakit. Kemudian 5 mm sampai 44 mm adalah sakit ringan, nyeri ringan. 45 sampai 75 mm adalah nyeri sedang, 75 atau 7,5 cm ya sampai 10 cm sampai 100 mm ini adalah nyeri berat. Untuk visual analog scale ini definisinya adalah skala kontinu yang terdiri dari garis horizontal ataupun kita juga bisa bikin garis vertikal. Garis vertikal adalah garis yang ditandai oleh pasiennya. Biasanya 10 cm atau 100 mm panjangnya, ditandai oleh dua deskriptor verbal. Yang pertama tidak nyeri dan yang paling kanan adalah yang ekstrim yaitu nyeri berat. Untuk intensitas nyeri, skala paling umum dipakai tidak nyeri dan nyeri berat saja. Fast ini membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk menyelesaikannya. Digambar di atas kertas ya, ukurannya harus tepat 10 cm. 10 cm atau 100 mm. Jadi kita pakai pen ruler penggaris nyeri. Tidak dapat diadministrasikan secara verbal atau melalui telepon. Saya mau milih berapa. Nah itu kalau memilih angka nggak bisa. Ya memang dia harus visual, harus melihat dan menggarisnya. Digunakan pada pasien anak lebih 8 tahun ke atas. Manfaat utama dari FAST adalah penggunaannya sangat mudah dan ini sederhana. Untuk periode pasca bedah, FAST ini tidak banyak bermanfaat karena memerlukan koordinasi antara visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi untuk mendefinisikan nyerinya nanti di panjang berapa. Cara penggunaannya, minta pasien untuk melaporkan intensitas nyeri saat ini atau nyeri dalam 24 jam terakhir. Nyeri penggaris FAST secara vertikal ini harus diisi sendiri oleh pasien ya tadi, makanya tidak boleh by phone. Pasien bisa diminta untuk menempatkan menggaris ya, garis tegak lurus, garis vertikal dari garis FAST yang horizontal tadi pada titik yang menurut mereka mewakili representatif dari rasa nyeri yang mereka rasakan. Kemudian kita ukur jarak dari jarak nolnya ya sampai jarak yang ditandai oleh pasien gitu. Terus nanti ingat kembali kategori nyerinya dari nilai FAST ini. Ini adalah verbal rating scale ya. Verbal itu mengemukakan. Jadi di sini tidak ada angka, di sini adalah pernyataan verbalisasi derajat nyeri. Saya tidak nyeri, saya nyeri berat, saya nyeri sedang ya. Bagi garis menjadi 5 bagian ya. Tonggaknya yang pertama adalah tidak nyeri, kemudian nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, nyeri yang sangat berat dan nyeri yang sangat buruk ya. Jadi pasien akan lebih mudah secara verbalisasi, dia tidak menggaris, tidak memilih angka, tapi dia hanya menyatakan saya nyeri yang bisa saya tahan, saya nyerinya ringan saja, dan seterusnya. Skala verbal ini bermanfaat, lebih bermanfaat ya pada periode pasca bedah, karena secara alami verbal atau kata-kata ini tidak mengandalkan, tidak memerlukan koordinasi visual, harus melihat penggaris nyeri ya, ataupun dia harus menggaris, melingkari ya. Jadi ini lebih mudah juga digunakan untuk pasien pasca bedah. Skala verbal menggunakan kata-kata bukan garis atau angka. Skala yang digunakan dapat berupa tidak nyeri, sedang, parah ya. Kalau di sini nyeri ringan, sedang, berat, sangat berat, dan sangat buruk. Hilang atau redanya nyeri dinyatakan sebagai sama sekali tidak hilang atau sedikit berkurang, cukup berkurang, seperti itu. Yang berikutnya ini yang dengan angka 0 sampai 10. Namanya
numeric rating scale. Namanya numerik itu adalah angka. Ya, kita buat juga pen ruler, bagi rata 10, yang mudah Anda garis 10 cm, setiap 1 cm ditandain 0, 1, 2, 3, 4, sampai 10. 0 itu maknanya tidak nyeri, 1 sampai 3 ini maknanya adalah nyeri ringan, 4 sampai 6 ini maknanya adalah nyeri sedang, 7 sampai 9 adalah nyeri berat, dan 10 nyeri yang sangat berat. Dengan penjelasan seperti itu, pasien bisa ditanyakan nyerinya di angka berapa, ya. Nyeri ringankah? Nyeri ringan itu ada 1, 2, 3, berarti 2 lebih berat daripada angka 1, kan seperti itu. Disampaikan sehingga pasien bisa menyatakan saya nyerinya skala 6, saya nyeri skala 3. Numeric rating scale ini mengukur unidimensial dari intensitas nyeri pada orang dewasa. Tidak pas digunakan pada anak-anak karena konsep angka pada anak-anak mereka baru hanya membedakan saja, belum memahami bahwa 4 itu 2 kalinya 2 loh. 4 itu lebih tinggi dari 3. Ya, mereka masih terbatas. Ada nanti skala ukur nyeri untuk anak-anak yang secara spesifik. Untuk numeric rating scale ini dianggap sederhana, mudah dimengerti, kemudian dia sensitif terhadap jenis kelamin dan perbedaan etnis, jadi bisa digunakan oleh semuanya. Secara umum bentuknya adalah garis horizontal, mirip dengan VAS, ya, visual analog scale, tetapi untuk VAS tadi tidak ada angka, blank. Ya, tonggak pertama tidak nyeri dan tonggak terakhir adalah nyeri yang berat. Itu VAS. Kalau numeric rating scale ada angka 1, 2, 3, sampai 10. Konten numeric rating scale adalah versi numerik yang tersegmentasi, terbagi-bagi dari visual analog scale. Kalau tadi visual analog scale adalah blank. Tapi kalau numeric rating scale adalah ada tonggak-tonggak, ada angka-angka sebagai pembaginya. Di mana pasien bisa memilih angka secara keseluruhan bilangan bulat ini. 0 sampai 10 ini adalah bilangan bulat yang mencerminkan kejadian sebenarnya dari rasa sakit yang mereka rasakan. Lebih baik daripada VAS, terutama untuk menilai nyeri akut. Kekurangannya adalah keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri. Tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri yang lebih teliti dan dianggap terhadap jarak yang sama antara kata yang menggambarkan efek analgesik. Saya nyeri ringan. Ya, nyeri ringan itu ada pilihan angka 1, 2, 3. Ya, dan di situ terkadang pasien menjadi agak kesulitan. Jadi di angka berapa nyeri ringan saya? Untuk cara penggunaannya, pasien diminta untuk melaporkan ya derajat nyerinya, intensitas nyeri saat ini atau intensitas nyerinya 24 jam terakhir. Numeric rating scale dapat diberikan secara verbal, oleh karena itu dapat ditanya melalui telepon atau secara grafis untuk menyelesaikannya sendiri. Jadi dihadapkan ke pasiennya, dijelaskan 0 itu tidak nyeri dan seterusnya, kemudian pasien memilih angkanya, ya. Responden diminta untuk menunjukkan nilai numerik pada skala segmen yang paling menggambarkan derajat nyerinya. Jumlah yang ditunjukkan responden pada skala untuk menilai intensitas nyeri mereka ini dicatat. Nyeri numeric rating scale membutuhkan waktu 1 menit saja untuk menyelesaikannya. Ini mudah dilakukan, mudah diberikan ke pasien dan mudah untuk dinilai. Bagaimana kaitannya numeric rating scale, kemudian verbal rating scale, dan visual analog scale? Ini kalau dari angka, tadi kalau dari VAS aja juga panjangnya adalah 10 cm atau 100 mm ya. Numeric rating scale jelas tadi angka 0 sampai 10. Ini perbandingannya. Ini adalah blank dari visual analog scale ya. No pain, tidak ada nyeri tadi 0 dan
Nyeri berat itu adalah di angka yang 100 mm atau 10 cm. Kemudian untuk numeric rating scale kan di segmen, dibagi-bagi di segmen ya, dari angka 0 sama ini kalau di garis lurus ya, angka 0 ya sampai angka 10. Kaitannya dengan verbal rating scale tadi ada tidak nyeri, ada nyeri ringan, nyeri sedang ya, dan nyeri yang berat. Seperti ini kaitannya kalau membuat hubungan antara numeric rating scale, kemudian verbal rating scale, dan visual analog scale. Jadi ini bisa menjadi, masing-masing malah bisa menjadi kalibrasi ya, benar nggak sih yang dinyatakan oleh pasiennya. Ini Wong-Baker Face Rating Scale adalah instrumen yang digunakan untuk anak-anak atau lansia yang sudah mengalami demensia untuk skala nyerinya. Ya, karena mereka keterbatasan mengingat angka, memaknai angka, ya, jadi menggunakan skala wajah. Wajah tersenyum lebar, bahagia, tidak ada hambatan, ya, mengekspresikan rasa bahagia, rasa nyaman, aman, itu tanda tidak nyeri. Ada sedikit nyeri, mungkin senyumnya menjadi kurang lebar ya, ada sedikit nyeri. Di atas nyeri, di atas sedikit nyeri yang lebih berat daripada sedikit gitu. Ini mulai flat, tidak ada senyum, tapi dia belum ada kerutan di dahinya, belum ada rintihan ya. Nah, sakit pada waktu tertentu ini bisa derajat yang ketiga, dia mulai mengernyitkan dahi ya, kemudian mungkin mulai ada tangisan kecil ya. Kalau ini di sini tangisan yang sudah ya, yang ekstrim ya, ini adalah nyeri yang tidak tertahankan. Nyeri yang bisa tertahan ini pasien sudah irritable ya, eye kontaknya berkurang ya, sering mengernyitkan dahi karena menahan nyeri ya. Ini pasiennya, anak-anaknya disuruh memilih kira-kira nyerinya di derajat yang mana, di wajah yang mana. Kemudian yang berikutnya ada McGill Pain Questionnaire, MPQ. Ini terdiri dari 4 bagian. Ini pengukuran nyeri yang kompleks ya, yang selembar gitu. Kalau tadi kan cuma garis-garis dan wajah milih-milih saja ya. Kalau ini ada 4 bagian yang perlu dicentrang, perlu ditandai. Bagian yang pertama, ini adalah PRI, Pain Rating Index. Ini ada 78 kata sifat adjektif yang menandakan nyeri. Dibagi dalam 20 kelompok. Nanti kita lihat kuesionernya seperti apa. Setiap set mengandung sekitar 6 kata yang menggambarkan kualitas nyeri yang semakin meningkat. Penilaian menggunakan angka diberikan untuk setiap kata sifat dan kemudian menjumlahkan dari 78 kata ini nanti dijumlahkan menjadi PIRT, Pain Rating Index total. Skor PIRT ini ya rentangnya 0 sampai 78 berdasarkan kata-kata yang dipilih oleh pasien. Untuk kelompok yang pertama ini, bagian yang pertama ini, ada kelompok 1 sampai 10 itu menggambarkan kualitas sensori nyeri. Contohnya adalah waktu, lokasi, suhu. Kemudian kelompok nomor 11 sampai 15 menggambarkan kualitas efektif nyeri. Misalnya ada stres, takut, sifat-sifat otonom. Yang nomor 16 menggambarkan dimensi evaluasi. Kelompok 7 sampai 20 ini keterangan lain, mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu. Jadi ini sih kita tinggal nyontreng nanti aplikasinya ya. Nanti kita lihat kuesionernya seperti apa. Kemudian bagian yang kedua, ini adalah intensitas nyeri saat ini. Present Pain Intensity, PPI. Kemudian bagian yang ketiga adalah
pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri hulu dan lokasinya, dan yang bagian keempat adalah gambar nyerinya di mana. Kita pelajari. Ini perawat menggunakan kertas dan pensil. Perawat harus membaca instruksi dan menjelaskan bila ada kata-kata yang tidak dimengerti oleh pasiennya. Bagian pertama, perawat memberi tanda checklist pada setiap kata, 78 kata yang telah dipilih oleh pasiennya. Ditanyakan ya satu per satu. Kemudian menanyakan, ini bagian yang kedua, menanyakan nyeri saat ini present pain, kemudian menanyakan nyeri yang dahulu dan lokasinya, serta menggambar lokasi nyeri. Ini adalah bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Hasil interpretasinya, skor yang lebih tinggi pada Meigle Pain Questionnaire ini menunjukkan rasa sakit yang lebih buruk. Jadi semakin ke berat itu semakin buruk. Ini untuk dokumentasinya. Tadi kan ada dari bagian pertama, ada kelompok 1 sampai 10, kelompok 11 sampai 15, kelompok 16, dan kelompok 17 sampai 20. Ini masing-masing dijumlahkan. Kemudian dari peringkat nyeri juga dijumlahkan dan indeks nyeri juga dijumlahkan. Indeks peringkat nyeri ini diartikan berdasar dari segi jumlah rasa sakit, jumlah kata yang digunakan, dan nilai peringkat kata-kata tersebut, serta kualitas dari rasa sakit. Skor rata-rata normatif ya di seluruh kondisi menyakitkan berkisar antara 24 sampai 50% dari skor maksimum. Ini Meigle-nya ya, Meigle Pain Questionnaire. Ya, ada bagian 1, ini bagian 1 seluruhnya dari angka 1 sampai 20. Ya, tadi ingat. Bagian 1 yaitu kali kata-kata yang harus dipilih oleh pasien. Tadi jumlahnya ada 78 kata. Dari pertanyaan nomor 1 sampai 20. Kemudian ini adalah indeks nyeri saat ini bagian kedua. Ini bagian ketiga adalah terkait dengan periode nyeri sebelumnya. Dan bagian keempat adalah terkait dengan gambar nyerinya di mana. Oke, saya perjelas. Ini kelompok 1 sampai 3. Kelompok 1 sampai 10 ya, yang menggambarkan kualitas sensorik nyeri. Kalau mau sampai 10 nanti nggak kelihatan lagi. Ini saya potong-potong ya. Pertanyaannya ini tinggal dicontreng-contreng mana yang sesuai dengan pasiennya. Apakah ada rasa kedutan, bergetar, berdenyut, cekot-cekot, celeng-celeng ya, seperti ditusuk. Kalau tidak dirasakan pasiennya tidak usah dicontreng. Ya, karena nanti contrengan itu yang harus kita jumlahkan. Tadi maksimal jumlah antara 0 sampai 78. Kemudian apakah rasanya seperti melompat-lompat, berpindah-pindah, lokasi nyerinya, menyambar, tertembak, seperti tertusuk jarum, tertusuk paku, seperti dibor, seperti tertusuk pisau, seperti tertikam pedang. Ya, ini tes sensorik perasaan nyerinya. Kita lanjutkan. Nomor 4, kita perbesar. Apakah seperti disilet, disayat, dipotong, seperti dicubit, ditegan, digigit tikus atau dikerikiti, diremas-remas, dikeruas-keruas, dicabut, ditarik, diseret, ya. Apakah rasanya hangat, panas, kemeranyas? Kemeranyas itu rasa terbakar ya, serasa terbakar. Ini masih di kelompok 1 sampai 10. Yang berikutnya pertanyaan nomor 8 sampai 10. Apakah seperti digigit semut, terasa gatal, seperti disengat lebah, seperti disengat kalajengking? Apakah terasa kaku, pegal, kemeng, ada perih, ya, seperti terluka, ngilu, berat, nyerinya karena sentuhan, tegang, seperti diparut-parut, seperti dicapik-capik. Ini kelompok 1 sampai 10 menggambarkan kualitas sensorik nyeri. Yang berikutnya kita pelajari. Ini kelompok 11 sampai 15.
Menggambarkan kualitas efektif nyeri. Apakah melelahkan, membuat loyo, ada memualkan, menyesakkan, membuat cemas, menegangkan, menyeramkan. Apakah ini seperti hukuman, menghukum, menguras tenaga, kesal, ganas, mematikan, menyedihkan, hilang semangat, bahkan sampai membutakan. Untuk kelompok 16 menggambarkan dimensi evaluasi. Ini mengganggu, menyebalkan, menyengsarakan, sangat kuat, bahkan tidak tertahan. Kelompok yang terakhir, kelompok 17-20, ini untuk keterangan lain-lain dan mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu. Nyerinya menyebar, menjalar, menusuk, menembus, ya, seperti terikat, mati rasa, seperti tertarik, tertekan, disobek-sobek, terasa dingin, seperti es, buku seperti es. Ya, seluruh pertanyaan ini sampai 20 ya. Yang 20 terus mengganggu, memuakkan, membuat khawatir, mengerikan, dan memaksa. Ini diulangi. Yang 20 ya, terus mengganggu, memuakkan, membuat khawatir, mengerikan, dan memaksa. Dari banyaknya ini adalah tadi bagian pertama. Caranya gimana? Dicontreng. Nanti harus dijumlah dari setiap kelompok tersebut. Ya. Berikutnya bagian yang kedua yaitu present pain intensity atau intensitas nyeri saat ini. Yang ditanyakan ini saya perbesar. Indeks nyeri saat ini. Membaginya dalam 6 bagian. 0 tidak nyeri, 1 nyeri ringan, 2 nyeri mengganggu, 3 nyeri menggelisahkan, 4 menyusahkan, 5 menyiksa luar biasa. Jadi ini dicontreng sesuai dengan jawaban pasiennya. Ini adalah bagian yang ketiga. Ya, pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya. Apakah singkat, sesaat, sepintas? Apakah ritmik itu berlangsung terus-menerus? Ya, periodik, kadang datang, kadang enggak. Kadang itu berarti lebih jarang lagi. Bersambung terus-menerus bahkan tetap. Ini adalah pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya. Yang terakhir dari Megel Pain Questionnaire adalah gambar nyeri. Di mana lokasi nyerinya kita bisa bulati dengan spidol gitu ya, dengan warna yang lebih mencolok gitu. Di tangan, di perut, kuadran kanan kiri, di dada, di kepala, di mana ya, sesuai dengan penggambaran pasiennya. Nah, ini dokumentasinya seperti ini. Secara sensorik dia totalnya berapa? Yaitu dari pertanyaan nomor 1 sampai 10. Kemudian secara afektif dari pertanyaan 1 sampai 15. Secara evaluatif dari pertanyaan nomor 16. Lain-lain yaitu dari pertanyaan 17 sampai 20. Totalnya berapa di total indeks peringkat nyeri? Kemudian indeks nyeri saat ini. Indeks nyeri saat ini yang ini. Selanjutnya yaitu Neonatal Infant Pain Scale, NIPS. Ini ada indikator, ada kondisi, ada skor, ada keterangan. Kemudian nilainya dari bayi tersebut berapa? Dari ekspresi wajah, apakah dia kondisi otot rileks, apakah meringis? Rileks 0, meringis 1. Kalau rileks berarti wajahnya tenang, ekspresinya normal, netral. Meringis, otot wajah tegang, alis berkerut, ya ekspresi wajah negatif. Dia nilainya 1 atau 0. Kemudian menangis, merengek, menangis keras. Ya, melengking terus-menerus, ya. Kemudian catatannya, menangis tanpa suara, diberi skor bila bayi diintubasi, bayi diberi alat jalan nafas.
Nah, apakah nilainya 0, 1, atau 2? Ya, 2 ini termasuk menangis kencang, dan ini catatan menangis tanpa suara. Dia bisa saja meneteskan air mata, tetapi dia diintubasi. Paham ya? Kemudian pola napas. Apakah dia rileks ataukah ada perubahan nafas? Nafasnya biasa, apakah tarikannya irreguler, lebih cepat, menahan napas, tersedak? Ya, nilainya 0 atau 1. 0 itu yang baik-baik. Ya, yang normal-normal, tidak ada nyeri. Kalau untuk neonatal, nafas itu bisa sampai 40 kali per menit ya. Jadi diingat, RR normal neonatal. Kemudian lengannya apakah rileks atau ada fleksi atau ekstensi, itu kaku, tegang. Rileks 0, kaku 1. Kemudian tungkai, apakah rileks? Kaki ya, tungkai. Apakah fleksi atau ekstensi? Rileks 0, tegang atau kaku 1. Kemudian tingkat kesadaran tidur atau bangun, itu lelap ya, tidur lelap, bangun, tidak nangis, itu 0. Gelisah, baik itu sadar ataupun gelisah, nilainya 1. Di total ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 13, mana? 7 ya, ada 7 nilai. Ini 1, 2, 3, ini 3, kemudian ini 4, 5, 6, 7. Skor total adalah 7. Interpretasinya, pengkategoriannya yaitu 0 tidak perlu intervensi, 1-3 ini intervensi non farmakologis, 4-5 menggunakan terapi analgesik non opioid, 6-7 terapi opioid. Ini digunakan pada pasien bayi 0-1 tahun. Jadi kita melihat tanda objektif saja. Anak 0-1 tahun tidak ditanya, adik wajahnya tegang nggak? Tidak, kita yang menentukan. Selanjutnya ini pain assessment in ICU atau critical pain observation tools, CPOT. Apa saja yang dinilai? Ini adalah kondisi, skor, dan keterangannya. Ini item penilaiannya: ekspresi wajah, gerakan tubuh, aktivasi alarm ventilator mekanik apabila pasien diintubasi. Karena ini pasien ICU ya, tidak bisa berbicara. Berbicara jika pasien diekstubasi, apabila pasiennya diangkat alat bantu napasnya, kemudian ketegangan ototnya. Ekspresi wajah apakah rileks, kaku, menangis. Rileks 0, 1, dan 2. Ini bisa nanti dipelajari deskripsinya. Pasien dapat mengalami mulut terbuka dan menggigit selang ETT. Ini ya, pasiennya meringis tapi sambil menggigit ETT. Nilainya 2. Kemudian gerakan tubuh, tidak ada gerakan abnormal, posisi anatomis ya, nilainya 0. Lokalisasi nyeri, gerakan hati-hati, menyentuh lokasi nyeri, mencari perhatian melalui gerakan. Berarti ada nyeri ya, nilainya 1. Atau gelisah, pasien mencabut ETT, mencoba duduk, tidak mengikuti perintah, mencoba keluar dari tempat tidur ya. Ini nilainya 2. Pasiennya dengan intubasi, pasien kooperatif, alarmnya nggak bunyi, nilainya 0. Alarm aktif tapi mati sendiri, nilainya 1. Bisa jadi pasien batuk, alarm berbunyi tapi berhenti secara spontan. Alarm selalu aktif, skornya 2, alarm bunyi terus. Kemudian pasien berbicara jika pasien sudah diekstubasi, berbicara dengan nada normal atau tidak ada suara. Ya, awal-awal diekstubasi bisa jadi belum keluar suaranya ya. Berbicara dengan nada pelan, nilainya 0. Mendesah, mengerang, ini 1. Menangis, berteriak, nilainya 2. Kemudian ada ketegangan otot. Tidak ada ketegangan otot, 0. Kaku, 1. Sangat tegang,
2. Interpretasinya di sini derajatnya. Ada skor 0 itu tidak nyeri, skor 1 sampai 2 nyeri ringan, 3 sampai 4 nyeri sedang, 5, 6 nyeri berat, dan skor 7 sampai 8 nyeri yang sangat berat. Pengkajian yang berikutnya yaitu flag. Flag itu dari face, legs, activity, cry, and consolability. Dari wajah, kalau dia relax nilainya 0, kalau ada menyeringai, berkerut nilainya 1, menyeringainya lebih sering, ya cemberut, menggigil, gemetar nilainya 2. Untuk legs, tungkai, dia normal, kakinya relax 0, kalau dia merasa terlihat tidak nyaman, gelisah, tegang, nilainya 1. Kemudian mungkin ada tungkai cenderung dinaikkan ke atas atau ada tendangan, itu nilainya 2. Untuk activity, posisinya nyaman, dia nilainya 0. Mungkin ada menggeliat, tegang, badannya bolak-balik, bergerak pelan ya, terjaga dari tidurnya, kemudian bergeser, maju mundur, naik turun, itu nilainya 1. Untuk aktivitas, apabila posisi badannya kaku, melengkung, menghentak tiba-tiba, tegang, itu nilainya 2. Untuk crying, tangisan tidak ada menangis ya, berarti nilainya 0. Kalau ada erangan, merengek, rewel, itu nilainya 1. Menangis lebih keras, menjerit, teriak, rewel setiap saat, itu nilainya 2. Yang terakhir, tentang kenyamanan, ini consolability, dia tenang, santai, nilainya 0. 1 nyaman, ketika disentuh, dipeluk sesekali ya, itu nilainya 1. Kalau nilainya 2, ini sulit ya untuk merasakan kenyamanan, walaupun telah disentuh, telah dipeluk, sudah diajak berbicara gitu, nilainya 2. Untuk flag ini, kategorinya, interpretasinya, ya, tadi kan masing-masing nilainya maksimal 2. Ada 5 item, maka nilai minimal adalah 0 dan nilai maksimal 10. 0 itu tidak ada nyeri, 1 sampai 2 itu nyeri ringan, 3 sampai 4 nyeri sedang, 5 sampai 10 sudah masuk ke nyeri berat. Berikutnya yaitu comfort scale. Comfort scale ini mengindikasi untuk menilai derajat sedasi yang diberikan pada anak dan dewasa yang dirawat di ruang intensif ICU atau kamar operasi atau rawat inap yang tidak dapat dinilai menggunakan visual analog scale ataupun Wong-Baker pain scale. Ini pada anak-anak dan dewasa. Untuk pemberian sedasi bertujuan kan mengurangi agitasi, menghilangkan kecemasan, menyelaraskan, mengatur irama nafas dengan ventilator mekanik pada pasien tersebut. Jadi tujuan dari penggunaan skala ini untuk mengenal dini dari efek pemberian sedasi ini terlalu dalam atau malah sebaliknya tidak adekuat. Ada 9 kategori yang setiap kategori memiliki skor 1 sampai 5. Jadi totalnya 9 sampai ini minimal skor adalah 9, maksimal yaitu 45. Untuk comfort scale ada 9 ya. Kewaspadaan, di sini saya tampilkan sedikit-sedikit supaya jelas ya. Kewaspadaan, ketenangan, distres pernafasan, dan menangis. Ya, masing-masing skor, nilai minimal 1 dan nilai maksimal 5. Kewaspadaan, apakah dia tidur pulas, nyenyak, kurang nyernya, gelisah, waspada, atau bahkan sangat waspada. Untuk ketenangan, apakah dia tenang, agak cemas semakin meningkat ya, sangat cemas bahkan sampai panik. Untuk distres pernafasan, apakah tidak ada respirasi atau tidak ada batuk, kemudian respirasi spontan, atau tidak ada respon terhadap ventilasi, mungkin kadang batuk, ada tahanan terhadap ventilasi, sering batuk, bahkan melawan secara aktif dari
ventilator yang dipakai. Kemudian untuk menangis, apakah dia tidak menangis, terisak, meraung, menangis, bahkan sampai berteriak. Untuk indikator berikutnya yaitu ada gerakan, tonus otot, tegangan wajah, dan tekanan darah. Untuk gerakan, ini tidak ada gerakan kah, perlahan, lebih sering, ya, gerakan aktif, yang gelisah, bahkan termasuk badan dan kepala. Untuk tonus otot ini tidak ada, jadi rileks ototnya sepenuhnya ya. Ada penurunan tonus atau tidak, tonus otot normal itu 3, kemudian peningkatan tonus otot, fleksi di jari, kaki, tangan, atau bahkan ada kekakuan. Ketegangan otot, apakah otot wajahnya sepenuhnya rileks, tonus ototnya normal, tidak ada tegangan pada otot wajah yang bisa kita observasi. Ketegangan di beberapa otot wajah mungkin terlihat, apakah dia menggeretakkan gigi, ya, apa dia mengkerut dahinya, atau yang berikutnya lebih dalam lagi, ketegangan hampir di seluruh otot wajah, bahkan sampai meringis. Untuk tekanan darah, apakah dia di bawah normal atau di atas normal konsisten. Selanjutnya dari tekanan darah ya, peningkatan lebih 15% dari batas normal selama 1-3 kali observasi selama 2 menit. Kemudian sering meningkat, bahkan meningkat terus-menerus. Ini untuk tekanan darahnya. Yang terakhir indikatornya yaitu denyut jantung. Indikator yang ke-9 yaitu denyut jantung. Apakah di bawah normal, ya, di atas normal secara konsisten, peningkatan sekali-kali, sering, atau bahkan meningkat terus-menerus. Tadi dengan nilai minimal 9 ya, maksimal adalah 45. Nilainya ya 9-16 itu mengindikasikan pemberian sedasi yang terlalu dalam. Normalnya 17-26, ini mengindikasikan bahwa pemberian sedasinya sudah baik ya, optimal. Kalau 27-45 ini mengindikasikan pemberian sedasi yang kurang atau tidak adekuat. Yang berikutnya ini untuk lansia, Pain Assessment in Advanced Dementia Scale atau PAINAT. Ini banyak digunakan pada lansia ketika fungsi kognisinya banyak mengalami penurunan, terutama pada numbering ya. Oke, ada hal-hal yang perlu kita kaji, yaitu terkait dengan usaha bernafas, verbalisasi, dia menyatakan nyeri atau tidak, kemudian ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan konsolabilitas atau kenyamanan. Untuk usaha nafas ini normalkah, terengah-engah, hiperventilasi singkat, semakin dalam, semakin tinggi nyerinya, ada hiperventilasi yang lama bahkan henti nafas. Untuk verbalisasi, apakah ada keluhan, kemudian sesekali mengeluh atau mengerang, berkali-kali berulang-ulang bahkan sampai menangis. Ekspresi wajah senyum ya, tidak ada ekspresi sedih, tidak ada ekspresi nyeri. Kemudian ada sedih, takut, mengernyit, bahkan sampai wajah meringis. Bahasa tubuh ini terkait dengan rileks, tegang, gelisah. Kalau semakin meningkat berarti dia ada kaku, ada menggenggam tangannya, lututnya ditekuk, menarik atau mendorong, yang itu terlihat mencolok. Kemudian terkait dengan konsolabilitas, yaitu kenyamanan, apakah dia butuh bantuan ataukah dia rileks saja ya. Kemudian terganggu oleh suara atau sentuhan, atau bahkan tidak bisa dihibur. Ini di total nilainya. Indikatornya ya tadi dari minimal poin adalah 0, maksimal adalah 10, maka 0 itu tidak ada nyeri, 1-3 itu nyeri ringan, 4-6 nyeri sedang, 7-10 nyeri yang hebat. Oke, dari pernafasan ya, ini bisa didalami lagi, ada pernafasan normal, terengah-engah, hiperventilasi,
atau terdengar suara yang keras, ya, hiperventilasi yang lebih lama. Kemudian chain stroke respiration ini dibuktikan dia ada hilang pernafasan, kemudian nafas yang sangat dalam bahkan hingga dangkal pada periode apnoe, itu chain stroke respiration. Untuk verbalisasi ini apakah ada ucapan, ada vokalisasi, ada bicara pasiennya yang dia menyatakan nyeri, menyatakan sakit di bagian tertentu. Kemudian ini apakah dia tadi rileks, nyaman, senyum, dia mengerang, merintih, kemudian mungkin bicara berbisik, ya, bergumam, mengomel, merengek, kemudian atau mengeluh berulang-ulang atau bahkan erangan yang keras, bahkan sampai menangis. Untuk raut wajah, apakah dia tersenyum, ya, apakah dia rileks, netral, nyaman, santai, kemudian ada sedih, kesepian, muram, mungkin juga ada air mata, ya, menangis, apakah dia takut, cemas yang lebih meningkat, mengernyit, ya, kemudian bahkan sampai wajah meringis, berteriak, alis mengkerut, ya. Selanjutnya dari bahasa tubuhnya, tadi juga kita lihat apakah dia santai, tegang, ya, tertekan, gelisah, kaku, bahkan tadi sampai tangan mengepal, lutut ditekuk, mendorong, menarik, ya. Nah, sampai dia tindakan yang lebih ekstrim, memukul, menendang, ya, menggigit atau serangan lainnya. Untuk yang terakhir terkait indikator bantuan, kenyamanan, consolability, ya, apakah dia butuh bantuan atau tidak perlu, atau mungkin dia terganggu oleh suara, sentuhan, atau bahkan sama sekali dia tidak bisa dihibur atau bahkan dialihkan perhatiannya. Yang selanjutnya ada cry scale. Cry itu dari crying, require oxygen, kemudian increase vital sign, expression, dan sleepless. Ya, dari cry, menangis, tidak ada tangisan. Ya, kemudian ini sebentar. Cry ini digunakan untuk bayi lebih dari 38 minggu kehamilan. Jadi bayinya lahir matur, ya. Nah, ini untuk crying, menangis, apakah tidak menangis, menangis dengan nada yang tinggi, tapi bayinya wajar saja, menangis dengan nada tinggi, tapi bayi tidak bisa dihibur. Berarti itu 2. Untuk require oxygen for saturation oxygen under 95%, ya, apakah bayi perlu oksigen atau tidak. Kalau kebutuhannya kurang dari 30% oksigen, berarti nilainya 1. Tidak pakai oksigen, nilainya 0. Lebih dari 30% oksigen dibutuhkan, nilainya 2. Peningkatan vital sign, ya, bisa dengan tekanan darah atau denyut jantung. Kalau tidak ada perubahan, berarti nilainya 0. Kalau tekanan darah meningkat tetapi kurang dari 20% dari normalnya, baseline-nya, berarti 1. Tapi kalau lebih dari 20% dari baseline-nya, nilainya 2. Berikutnya expression. Ini apakah bayinya meringis atau hanya tersenyum, ya, meringis dan tidak menangis. Kemudian yang sleepless, ini bayi tidak bisa tidur, ya, apakah dia tidur terus, sering bangun, atau malah anak bangun terus nggak bisa tidur, ya. Untuk pengkategoriannya 0-3 itu bayi tidak butuh analgesik, sedangkan lebih dari 4 berarti kita perlu penilaian lebih lanjut. Nah, untuk 6-10 perlu pemberian analgesik, ya. Kalau lebih dari 4 kita ulangi pengukuran, maknanya seperti itu, ya. Divalidasi kembali. Kalau kita mendapatkan 6-10 berarti pasiennya perlu diberikan obat penurun nyeri. Kemudian ada NCPI checklist
of non-verbal pain indicators. Ya, ada 6 indikator. Untuk cara penggunaannya dulu. Ini digunakan pada pasien geriatri. Nilai 0 jika perilaku tidak bisa diamati. Nilai 1 jika perilaku terjadi bahkan sebentar selama aktivitas atau istirahat. Yang penting ada perilaku yang indikator-indikator sikap ini. Kemudian jumlah total indikator, ya, tidak ada skor cut off dari NCPI ini yang jelas untuk menunjukkan keparahan nyeri. Sebaliknya, apabila ada satu perilaku saja yang kita contreng, ya, apakah itu dengan gerakan ataupun saat istirahat, maka perlu penyelidikan atau pengobatan lebih lanjut. Ini hanya ibaratnya screening, ya, apakah pasiennya nyeri atau tidak, tetapi kita tidak bisa mengkategorikan nyerinya dia tidak nyeri ringan, sedang, berat, atau sangat berat, ya. Sikap yang bisa kita observasi, kita amati, apakah saat pasien bergerak, beraktivitas, ataupun saat istirahat, ya. Kalau tidak ada, tidak diamati, maka nilainya 0, ingat ya. Kalau ada, indikatornya berarti dinilai 1. Tentang keluhan vokal, kemudian wajah, kemudian menggenggam, memegang furniture, peralatan, ya, itu kan upaya distraksi, ya. Kemudian gelisah, menggosok daerah yang nyeri, misal, atau keluhan vokal. Yang ini keluhan non-verbal, ya, menghela nafas, terengah, rintihan, tangisan. Yang ini adalah vokal, mengungkapkan ketidaknyamanan, aduh, menyakitkan, seperti itu. Yang terakhir yaitu ID pain. Ini terkait dengan identitas nyeri. Apakah ada nyeri terasa seperti kesemutan, ya atau tidak? Terasa panas atau membakar, ya atau tidak? Terasa kebal, baal, ya atau tidak? Kemudian bertambah hebat saat tersentuh, ataukah hanya terasa di persendian seperti di persendian otot atau gigi dan lainnya. Ya, ini nilainya -1. Ini digunakan untuk membedakan apakah itu nyeri neuropati atau nosiseptik. Ada 5 komponen dari nyeri neuropati, ada terasa kesemutan, panas, terbakar, baal, kesetrum. Nyeri bertambah bila disentuh. Dan 1 komponen nyeri nosiseptik yaitu nyeri yang terbatas pada persendian, gigi, otot, dan lainnya. 1-4 ini mengindikasikan ada nyeri neuropati, sedangkan 5 ini yang menandakan nyeri nosiseptik. Bila skornya lebih dari 2, maka kemungkinan itu terdapat nyeri neuropati. Interpretasi hasilnya, apabila skornya minus, skor minimal adalah -1, ya, di sini ada -1, skor maksimal yaitu 5. Apabila skornya lebih dari 2, maka kemungkinan pasien menderita nyeri neuropati. Ini daftar pustaka yang bisa kita rujuk terkait dengan pengkajian nyeri. Okay? Yang pertama, massage. Ini sering, ya. Dan massage ini tidak ada klaim dari bidang profesi tertentu. Ini adalah ilmu saya. Mau dokter, mau perawat, mau bidan, mau aged care, ya, mau social worker bisa melakukan ini. Tidak ada yang mengklaim bahwa itu adalah teknik dari profesi saya, sehingga kita pun bisa menggunakannya dengan legal gitu. Massage atau pijat ini adalah stimulasi kulit dan jaringan di bawah kulit dengan memberikan tingkat tekanan yang berbeda. Ya, awal kita pijat tingkat tekanannya ringan, kemudian kita perdalam dan ringan di ujung tekanannya. Ini bisa untuk menurunkan nyeri, meningkatkan relaksasi, dan tentu saja meningkatkan sirkulasi. Ada kontraindikasi ketika kita menggunakan pijat, ya. Bisa kontraindikasinya cek
kadar trombosit, kemudian mungkin ada gangguan integritas kulit, apakah ada trombosis vena dalam, apakah ada area luka, ya, lesi terbuka, berarti kita bisa pijat di area sekitarnya. Kemudian ketika ada kemerahan atau peradangan, ada edem, ada tumor, ya, ini tidak boleh dipijat karena itu bisa memperluas protein-protein inflamasinya sehingga ikut ke sirkulasi, akan memperluas area inflamasinya. Kemudian mungkin ada hipersensitivitas terhadap sentuhan atau hipersensitivitas dari misalnya minyak atau lotion yang akan kita gunakan. Untuk prosedurnya kita kaji kesediaan pasiennya, apakah mau dipijat atau tidak, ya, kemudian tentukan kapan, ya, periode waktu untuk pijatannya, area yang akan dipijat kita cuci tangan dengan air hangat atau kalau perlu kita gosok dulu tangan kita sebelum melakukan pemijatan. Kita bisa juga menggunakan minyak hangat untuk memijat. Lansia cenderung hipotermia, maka kita perlu melakukan teknik ini, ya, cuci tangan dengan air hangat atau gosok gosok telapak tangan kita agar hangat sebelum menyentuh. Ini pun sama teknik yang digunakan pada bayi. Bayi juga cenderung mengalami hipotermi karena kalau lansia ini karena lapisan lemak subkutannya sudah menipis. Kemudian privacy, ya, jaga keamanan kenyamanan tanpa gangguan, posisikan yang nyaman, posisi bisa duduk, tergantung dari area yang akan kita pijat, tengkurap atau miring, ya, duduk, bersandar. Pertahankan privacy, expose hanya area yang akan dipijat saja, tutupi area yang tidak dipijat dengan selimut atau spray atau handuk, ya, gunakan lotion dan minyak, ya, gosokkan ke telapak tangan, kemudian berikan pijatan. Gunakan sapuan, usapan panjang yang terus-menerus, ya, merata, ada getaran, vibrasi. Gunakan telapak tangan, jari, jempol, ini sesuaikan area pijat, teknik, tekanannya sesuai dengan area yang akan dipijat. Kita bisa menggunakan jempol saja atau kita bisa menggunakan telapak tangan untuk area yang lebih besar. Untuk misalnya kita mau menurunkan stres di wajah itu, ya, meningkatkan kenyamanan di area wajah, ya, kita menggunakan jempol kita karena area yang akan kita pijat itu kecil. Tapi ketika kita akan menggosok punggung pasien, kita bisa menggunakan area tangan kita, telapak tangan kita secara lebih luas. Dorong pasien untuk bernafas, rileks, teratur, ya, selama pemijatan. Pasiennya tidur bagaimana? Nggak apa-apa. Bahkan itu malah sudah tercapai proses relaksasinya, ya. Oke, kemudian bisa dikaji bagian mana yang tidak boleh dipijat atau pijatan yang tidak nyaman, kita bisa kurangi pressure-nya, tekanannya. Anjurkan pasien setelah pemijatan selesai untuk beristirahat sampai siap dan kemudian bergerak secara perlahan. Kalau pasiennya tidur tidak apa-apa, jangan dibangunkan untuk terminasi itu karena pasien sudah mencapai relaksasi. Sebetulnya kita bisa terminasi dengan anggota keluarga yang lainnya. Oke. Kita bisa gunakan pijatan ini secara single atau mau digunakan bersama-sama dengan tindakan yang lainnya. Mungkin sambil relaksasi dengan musik, begitu akan lebih tercapai. Evaluasi, dokumentasikan respon terkait pijatan ini. Saya meneliti tentang light message. Ini Swedian message, ya. Light message ini saya gunakan pada pasien pasca bedah torak di Rumah Sakit Harapan Kita. Dengan light message selama 15 menit di kepala, tangan, kaki, bukan di area yang dibedah, ya. Nah, itu akan menurunkan nyeri pasca operasi. Ini saya lakukan di ruang rawat, ya, pasca bedah. Dengan light message selama 15 menit, ini akan meningkatkan gelombang delta di otak dan menurunkan gelombang alfa dan juga beta. Sehingga dengan peningkatan gelombang delta ini
objektif bahwa pasien dalam kondisi rileks. Untuk teknik yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah teknik effleurets dan friction. Effleurets itu menggosok, mengusap panjang saja, kalau friction saya melingkar-melingkar. Ya. Ini untuk teknik effleurets, ya, mengusap. Kita berikan tekanan yang ringan, ya. Ini untuk area-area yang panjang, misal di tangan, kaki, punggung, ya, karena ini agak panjang usapannya. Nah, dari tekanan yang ringan, kemudian tekanan lebih dalam, dan tekanan ringan kembali. Untuk teknik friction ini dengan mengusap, ini bisa dilakukan di area-area yang kecil, contohnya di dahi, di wajah, ya, telapak kaki. Ini dengan memberikan, ini yang ada garis-garis tebalnya, berarti kita memberikan tekanan yang lebih. Untuk teknik effleurets, ya, tadi adalah gerakan urut mengusap secara berirama, tetap kita arahnya kalau massage ke arah jantung. Dilakukan terus-menerus dengan ujung jari. Bisa dilakukan di mana? Di hidung, wajah, telapak tangan, bagian wajah yang lebih lebar seperti dahi, pipi, ya, bahu, lengan, kaki. Untuk teknik friction ini merupakan gerakan yang memberikan tekanan ringan pada kulit, memperlancar sirkulasi darah, mengaktifkan kelenjar kulit, dan memperkuat otot kulit. Selanjutnya, kita bisa di rumah sakit pasti ada heat atau cool application. Bisa menggunakan buli-buli, bisa menggunakan kompres kering ataupun basah, mau itu heat, panas ataupun dingin, tergantung dengan indikasi dari kompres ini. Heat or cool application ini adalah stimulasi kulit dan jaringan di bawahnya dengan panas atau dingin. Tujuannya bisa untuk menurunkan nyeri, ketegangan, kejang pada otot, dan inflamasi. Kontraindikasinya masing-masing, ya. Secara umum ada penurunan sensori, penurunan sensasi, sehingga ini berbahaya. Kalau itu akan mengaplikasikan dingin, tahu-tahu nanti pasiennya hipotermi. Pasiennya kita mau aplikasi kompres panas, tahu-tahu nanti ada luka bakar derajat 1, begitu. Kemudian ada penurunan sirkulasi, ini juga menjadi kontraindikasi keduanya, dan penurunan kemampuan berkomunikasi ini menjadi kontraindikasi keduanya, karena nanti tidak bisa memverbalize, menyatakan ini kepanasan, ini kedinginan. Untuk hot atau heat, ini bisa menggunakan botol air panas atau menggunakan padding juga ada, atau kompres basah, ya. Bisa juga dengan bola lampu pijar atau bungkus plastik untuk panas. Kemudian untuk dingin bisa dengan plastik, dengan gel beku, dengan es, kain, atau handuk yang dimasukkan ke freezer atau direndam air dingin. Untuk prosedurnya, saya kemukakan sedikit untuk kontraindikasinya, ya. Tadi memang betul bisa untuk menurunkan nyeri dan peradangan, dua-duanya. Selama itu nyeri tanpa merah, tanpa bengkak, itu bisa menggunakan heat, ya. Tetapi kalau ada nyeri, kalau ada merah, ada bengkak, berarti itu sedang tanda inflamasi akut, maka jangan menggunakan heat. Lebih baik kita menggunakan cool application. Prosedurnya jelaskan penggunaan panas, kompres panas dan dingin, alasannya, dan bagaimana hal tersebut bisa menurunkan nyeri. Kemudian pilih metode stimulasi yang nyaman, ya, instruksikan tentang indikasi, frekuensi, dan prosedur secara singkat. Kaji kondisi kulit, tidak ada tadi kontraindikasi pemberian aplikasi. Setelah kita memilih area, pertimbangkan area alternatif apabila kita tidak bisa langsung menggunakannya. Kayak tadi, pasien post-op bedah jantung, ya, bisa digunakan area-area yang distalnya, ya, area yang berdekatannya saja. Atau juga area kontralateralnya di belakang, seperti itu. Karena nyeri itu juga termanifestasi
Contoh nyeri jantung. Nyeri jantung tidak hanya di dada kiri, bahkan sampai ke area otot masseter, bahkan juga menjalar ke bahu sebelah kiri, ke tangan. Jadi nyeri itu juga terrepresentasi ke area yang lainnya. Kemudian bungkus perangkat aplikasi panas dan dingin ini dengan kain pelindung. Perhatikan kalau kita menggunakan aplikasinya basah, ya ini pasien lansia, jangan sampai netes-netes, nanti kita tidak safety untuk pasiennya kepleset. Kemudian gunakan kain lembab di kulit untuk meningkatkan sensasi dingin atau sensasi hangat bila diperlukan. Hindari kerusakan jaringan yang berhubungan dengan panas atau dingin, jangan sampai tadi terjadi luka bakar pasca pemberian aplikasi panas. Selalu periksa suhu aplikasi terutama saat menggunakan kompres panas, maksimal 40 derajat. Ya, 40 derajat Celcius. Tentukan durasi aplikasi, ya, bisa 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit juga akan berisiko menyebabkan luka bakar. Kemudian atur waktu aplikasi dengan hati-hati, hindari penggunaan kompres panas dan dingin langsung pada area yang terkena terapi radiasi. Kemudian periksa sisi aplikasi dengan hati-hati, kaji tanda iritasi kulit ya pada 5 menit pertama. Evaluasi pasien, bagaimana kondisi umum, keamanan dan kenyamanan selama aplikasi. Berikutnya ada behavior therapy dengan teknik distraksi. Teknik distraksi bisa dengan visual, melihat TV, ya, contoh melihat pertandingan bola, melihat berita, melihat musik dan sebagainya. Audio, mendengarkan musik, radio, ya, musik instrumental atau musik yang dia suka, hobinya. Kemudian dengan distraksi sentuhan tadi bisa dengan message, pijat, mainan untuk anak-anak. Distraksi intelektual kita bisa merangkai puzzle atau bermain catur seperti itu. Berikutnya ada guided imagery. Ya, bahwa terapis ini kita sebagai guide-nya, kita sebagai yang meminta pasiennya untuk membayangkan hal yang membahagiakan. Mungkin untuk pulang saja dari rumah sakit itu sudah hal yang membahagiakan. Jadi tidak selalu di-leading, bayangkan yang indah-indah, Anda di pantai, kita bisa kaji dulu apa sih yang indah buat pasiennya gitu. Terapis kita minta pasien untuk berimajinasi, membayangkan hal yang menyenangkan. Kemudian tindakan ini memerlukan suasana yang tenang jelas ya, yang mendukung begitu. Kemudian apabila pasien mengalami kegelisahan selama proses guided imagery, ada yang mendistraksi, maka proses ini juga bisa dihentikan. Tindakan ini dilakukan pada saat pasien merasa nyaman dan tidak sedang nyeri akut. Nyeri akut dengan grade yang tinggi, lebih dari 7, guided imagery seringkali tidak akan berhasil. Kemudian ada relaxation terapi. Teknik ini menimbulkan dan meningkatkan relaksasi untuk mengurangi gejala yang tidak diinginkan seperti nyeri, ketegangan otot, dan juga kecemasan. Kita jelaskan prosedurnya, jelaskan alasan relaksasi. Relaksasi itu banyak, kita bisa menggunakan musik, meditasi, pernafasan yang teratur, ini yang paling mudah dilakukan oleh perawat dan adik-adik itu kalau sedang ujian gitu, mau relaksasi apa, nafas dalam gitu. Padahal bisa banyak variasi dari terapi relaksasi. Terapi relaksasi otot progresif atau autogenic relaxation ya. Apalagi terapi relaksasi genggam jari, ada banyak metode untuk melakukan relaksasi. Minta kesediaan pasien untuk berpartisipasi, kemudian ini jelaskan deskripsi secara rinci dari intervensi relaksasi yang telah dipilih oleh pasiennya. Gunakan suara yang lembut dengan kecepatan kata yang lambat dan berirama. Nah, ini yang menjadi masalah buat saya kalau sedang mengajar itu speednya cepat. Biasanya mahasiswa suka, ibu kecepatan, maaf gitu. Yang berikutnya, ciptakan lingkungan yang tenang, tidak mengganggu. Contoh dengan
lampu diredupkan, suhunya yang nyaman, tidak kepanasan, tidak terlalu dingin AC-nya. Kemudian anjurkan individu pasiennya mengambil posisi yang nyaman, duduk, bersandar atau posisi terlentang. Bisa juga dengan matanya tertutup, itu akan lebih memperdalam teknik relaksasi. Bimbing pasien melakukan perilaku-perilaku yang dapat menghasilkan relaksasi seperti nafas dalam, ya, kemudian ada usapan, misal usapan di area yang sekitar nyeri, usapan di perut, di tangan, itu akan meningkatkan proses relaksasi. Bila pasien tertidur selama sesi relaksasi, biarkan, ya. Pantau secara berkala ketegangan otot, kemudian detak jantung, tekanan darah, irama nafas, suhu kulit setelah melakukan teknik relaksasi, evaluasi dan dokumentasikan. Kemudian kita bisa yang sederhana juga, berikan emosional support. Ini adalah menyediakan kepastian, penerimaan, dan dorongan selama proses stres. Lansia selain dia menghadapi penyakit kronis, juga mereka kadang harus palliative care. Ya, palliative care atau mengalami penyakit terminal juga. Ya, di situ ada proses berduka. Dengan proses berduka ini mereka butuh emotional support dari tenaga kesehatan dan perawat. Prosedurnya diskusikan dengan pasien tentang pengalaman emosional yang dia hadapi saat ini, kemudian kaji dengan pasien apa yang memicu emosinya, mungkin tidak emosi marah, tapi emosi berduka, emosi sedih, ya, tergantung dari fase-fase berdukanya. Buat pernyataan yang mendukung atau berempati, beri sentuhan bila perlu secara suportif. Kemudian kalau di luar negeri, hugging nggak apa-apa, ya, memeluk pasien itu tidak apa-apa, tapi sosial budaya kita tidak bisa menerima hal itu. Jadi sentuh pasien secara suportif. Kemudian dukung penggunaan mekanisme coping yang tepat. Bantu pasien untuk mengenali perasaan seperti cemasnya, marahnya, sedihnya. Dorong pasien untuk mengungkapkan, memverbalisasikan. Ya, identifikasi fungsi dari marah, frustasi, ya, memverbalisasikan perasaan-perasaannya, ada fungsinya supaya perasaan tersebut tidak diendapkan, tidak diabaikan, malah nanti terjadi proses berduka yang lama sehingga menjadi depresi. Fasilitasi pasien, identifikasi pola respon yang biasa dalam menghadapi ketakutannya, kemudian berikan dukungan selama fase penolakan, fase anger, fase denial, sampai fase penerimaan. Kemudian dorong berbicara atau menangis sebagai cara untuk mengurangi respon emosional. Sudah tua pun boleh menangis untuk mengeluarkan atau menyalurkan emosinya gitu. Jadi kita pastikan saja lingkungannya nyaman buat dia express feeling. Kalau memang perlu, pasiennya bisa dirujuk untuk konseling sesuai dengan indikasinya. Berikutnya ada calming teknik. Ini calming teknik sikap perilaku kita tenaga kesehatan untuk mengurangi kecemasan pada pasien yang mengalami distress akut. Proseduralnya kita pertahankan ketenangan, kita eye contact dengan pasiennya, ya, kurangi atau hilangkan rangsangan yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Ya, tetap bersama pasien, yakinkan pasien tentang keselamatan atau keamanan pribadi, identifikasi orang lain yang signifikan, hadirnya bisa mengurangi kecemasan pasien. Mungkin pasangannya, mungkin anaknya, atau mungkin cucunya, ya, sahabatnya, atau pemuka agamanya, ya, seperti itu. Kemudian bicaralah dengan lembut. Bisa kita tawarkan minuman atau susu hangat bila perlu. Oke,
Terapi humor ini juga saya banyak meneliti terapi humor untuk menurunkan nyeri pada pasien lansia dengan tekanan darah tinggi. Ya, jenis dari terapi humor kan banyak ya. Bisa kita nonton video, ya kita bisa membaca, itu termasuk terapi humor, membaca hal-hal yang lucu itu termasuk terapi humor. Bukan harus kita yang melakukan humornya itu. Ya, jadi bisa digunakan media yang lainnya. Tentukan jenis humor yang ingin digunakan oleh pasien, kemudian tentukan respon khas pasien terhadap terapi humor yang kita berikan. Mungkin dia menjadi tertawa, tersenyum, ya. Tentukan waktu, kapan yang paling representatif, hindari area konten tentang pasien yang sensitif. Kemudian diskusikan keuntungan tertawa bagi pasien. Fasilitasi pasien untuk memahami, menghargai, mengungkapkan apa yang lucu atau yang menggelikan. Untuk membangun hubungan, meredakan ketegangan, melepaskan kemarahan, ini fungsi dari terapi humor. Prosedurnya, pilih bahan lucunya. Bahan lucu itu bisa kartun, lelucon, ya, video, kaset, buku, ya. Itu bisa disediakan. Kalau sekarang dengan gadget begitu mudahnya untuk mencari topik-topik untuk mendukung terapi humor ini, tetapi hindari hal yang sensitif. Singkirkan hambatan lingkungan yang mencegah atau mengurangi terjadinya humor secara spontan. Dia tuh mau ketawa tetapi malu sama pasien sebelahnya. Nah, ini kita bisa jaga privacy misalnya. Ini untuk meningkatkan intelijensia lansia, yaitu dengan art terapi. Juga ini untuk menenangkan, ya, meningkatkan fokus, meningkatkan konsentrasi lansia. Kita bisa menggunakan art terapi. Memang di Indonesia masih jarang digunakan, ya. Padahal ini sudah ratusan tahun digunakan oleh negara-negara lainnya, berbagai etnis, berbagai budaya. Mungkin ada hambatan dari sosial budaya kita bahwa ini adalah bukan ini menyerempet agama tertentu sehingga tidak diadopsi dengan luas di Indonesia. Untuk prosedurnya ini mengidentifikasi bentuk aktivitas berbasis seni yang diinginkan, identifikasi media seninya, contoh gambar, foto, ya, kemudian grafik ataupun artefak. Kita sediakan perlengkapan seni yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan tujuan dari terapi, dan ini tentu saja juga bisa berkolaborasi dengan keluarganya. Hadirkan yang ada, jangan mengada-ada gitu. Kalau memang tidak bisa dilakukan di rumah sakit, ya kita bisa memilih terapi yang lainnya. Sediakan lingkungan yang tenang, bebas dari gangguan. Ini bisa dilakukan seindividu, bisa juga dilakukan secara grup. Ya, pantau keterlibatan pasien selama proses pembuatan karya seni, termasuk mungkin verbalisasinya, perilakunya, pemilihan warna, pemilihan gambar kalau itu menggunakan gambar. Setelahnya dorong pasien untuk mengekspresikan, mendeskripsikan gambar atau kreasinya. Yang spesifik dari art terapi yang mudah digunakan adalah terapi mandala. Terapi mandala ini merupakan representasi dari siklus kehidupan. Prinsip dasarnya dari terapi mandala adalah gambarnya, simbolnya berupa lingkaran. Nah, lingkaran ini merepresentasikan dari siklus kehidupan. Banyak digunakan di berbagai budaya dan agama sudah sejak lama. Meningkatkan rasa nyaman, aman, dan fokus, meningkatkan imajinatif, karena di fase operasional ini, tahap tertinggi dari kemampuan perkembangan kognitif, kita bisa imajinatif. Biasanya terapi mandala ini menggunakan warna yang mencolok dan detail. Sebetulnya terapi mandala ini detail. Lansia-lansia kita pada zaman mereka kecil ini tidak banyak terpapar dengan hal
dengan hal-hal yang seperti ini, menggambar, melukis. Jadi ini bisa menjadi hambatan dari mereka sendiri ketika akan dilakukan terapi mandala. Lah memangnya saya anak TK begitu. Ini bisa difasilitasi bahwa ini bisa untuk ini meningkatkan rasa aman, nyaman, fokus, bahwa belajar itu tetap sepanjang hayat. Yang memegang pulpen, yang memegang krayon warna itu tidak hanya anak-anak sekolah, anak toddler gitu, nggih. Prosedurnya, kaji kesiapan pasien mengikuti terapi, tentukan tujuan terapi, siapkan alat gambarnya, biasanya pilih warna yang mencolok, krayonnya, pastel, spidol, ya, motivasi pasien untuk memilih bahan yang digunakan, beri waktu pasien untuk berekspresi 30 menit, bisa dia menyelesaikan terapi gambar mandalanya. Nanti belum selesai bisa diselesaikan berikutnya atau diselesaikan secara mandiri. Kita bisa sambil diskusikan kenapa dia memilih bentuk ini, menggambar bentuk ini, atau menggunakan warna merah, menggunakan warna biru. Kita bisa diskusikan dengan pasiennya. Ini sangat membantu perkembangan atau mempertahankan fungsi kognitif lansia, dan ini sudah terbukti secara penelitian. Pernah melihat ya, kalau di internet banyak gambar begini ya, ini adalah terapi mandala secara standar. Ini basic-basicnya ada banyak sekali, bisa dicari di Google Image ya. Contohnya seperti ini. Detail memang karena mereka harus konsentrasi, harus fokus, itu tujuan dari terapi mandala. Kemudian lansianya diminta untuk mewarnai. Di sini focusingnya, di sini yang meningkatkan rasa nyaman ketika dia drawingnya, ketika dia mewarnainya, ya. Ada banyak sekali model untuk terapi mandala standar. Nah, untuk sekarang ini menjadi lebih luas lagi bahwa terapi mandala standar ini juga bisa animal atau bahkan trees, lukisan wajah atau juga tumbuh-tumbuhan juga sudah